Tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang manajemen sarana prasarana terdiri dari 1. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, tapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar. 2. Fungsi, jenis, sifat sarana dan prasarana. Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis, atau sifatnya, yaitu ditinjau dari sifatnya terhadap PBM. Sarana dan prasarana pendidikan ada yang berfungsi tidak langsung atau kehadirannya tidak sangat menentukan, dan ada yang berfungsi langsung atau kehadirannya sangat menentukan terhadap PBM. Ditinjau dari jenisnya terhadap PBM, fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas non-fisik. Ditinjau dari sifat barangnya, sarana dan prasarana pendidikan dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak. 3. Sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Menurut Nawawi, dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar ada 2 jenis sarana pendidikan. 1. Sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. 2. Sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar. Sedangkan bila ditinjau dari fungsi dan perannya dalam proses belajar mengajar, maka sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. 4. Sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan Islam. Dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pentingnya sarana dan prasarana atau alat dalam pendidikan, seperti dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-68 sampai 69 yang sudah tertera dalam PowerPoint ini. Jelaslah bahwa ayat di atas menerangkan bahwa lebah bisa menjadi media atau alat bagi orang-orang yang berpikir untuk mengenal kebesaran Allah, yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tafsir ayat-ayat tentang sarana dan prasarana. Yang pertama, Quran surah Al-Isra ayat 84. Kedua, Quran surah An-Nahl ayat 89. Ketiga, Quran surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Keempat, Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Kelima, Quran surah An-Nahl ayat 80 dan Quran surah An-Nahl ayat 81. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.